Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Semangat ini dengan ikhlas dan tulus, kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya kemenangan Ramadan, menangku denganmu, segarkan dunia. Mainkan nadamu, bakar semangat, kalahkan egomu, sebarkan cintamu, hidupkan lebih indah. Bersihkan hatimu, kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya kemenangan Ramadan, menangku denganmu, segarkan dunia. Serangan Fajar Band dengan lagu Cahaya Ramadan. Jadi dalam suasana lebaran seperti ini, saya dan teman-teman Kick Andy mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan temanya masih berkaitan dengan orang-orang yang beramal dan berdakwah dengan cara-cara mereka yang unik. Mungkin bagi sebagian orang cara ini dianggap tidak lazim, bahkan mungkin agak kontroversial, ada pro dan kontra, tetapi intinya adalah bagaimana mereka secara kreatif berdakwah dan beramal. Itulah topik kita kali ini, dan tamu pertama kita adalah seorang anak muda yang saat ini banyak digemari oleh anak-anak muda atau kalangan milenial karena cara berdakwahnya yang menarik bagi anak muda. Siapa dia? Habib Hussein Jafar Al-Haddad. Mana? Jadi ini Habib. Nggak kelihatan. Jauh dari apa yang saya bayangkan. Nggak apa-apa. Kadang memang yang dilihat tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan. Ekspektasi atau bayangan. Tunggu dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi pemahaman tentang Habib. Jadi Anda ini Habib beneran? Oh beneran? Oh beneran. 24 karat. Karena banyak orang bingung. Jadi ukuran seseorang disebut Habib itu apa?
Iya, ukuran orang disebut Habib, dia pertama harus keturunan Nabi Muhammad, yang itu ada lembaganya khusus, namanya Robito Alawiyah yang mencatat. Kemudian dia juga harus aktif berdakwah dengan ilmunya. Nah, kalau dia biasanya tidak berdakwah atau tidak menggeluti ilmu agama, biasanya disebutnya sayyid. Jadi tidak semua sayyid itu Habib, tapi semua Habib pasti sayyid. Jadi Anda ini Habib karena Habib. mengamalkan ilmu agamanya. Iya. Umur berapa sekarang? Saya Iya. 32. 32. Oke, Habib Jafar silakan duduk. Saya kira nggak dikasih duduk loh. Oh iya, pasti dikasih duduk. Ya. Oke, jadi sebagian orang menyebut Anda, aku manggilnya Anda, antum, kamu, atau apa ini? Atau Habib? Kamu aja mungkin lebih enak. Kamu? Iya. Serius nih? Serius. Nanti dianggap nggak sopan. Oh, nggak Masa ada Habib dipanggil kamu? Nggak ada masalah, bagi saya sopan santun nggak ada hubungannya dengan panggilan. Justru panggilan keakraban itu yang membuat kita lebih mudah lah diterima dalam dakwah. Karena saya belajar dari Nabi Muhammad, Nabi itu tidak menyebut muridnya sebagai murid, tapi justru sebagai sahabat. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu video berikut ini. Ibadah termulia adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Sebuah kutipan dari seorang Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Sambung hidup justru menjadi sebab kematian kita. Seperti lingkaran. Dai muda yang akrab disapa Habib Jafar ini tidak asing namanya di jagat media sosial dan kaum milenial. Gaya yang nyentrik dan dakwah yang asyik membuat ia dikenal sebagai pendakwah gaul. Beb, mau tanya, kalau kita di neraka lama sekali, apakah tubuh kita bisa beradaptasi terhadap suhu? Sebenarnya itu kan pola pikir yang nyamain kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia. Padahal beda, polanya sudah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun YouTube-nya Saya lagi Jeda Nulis, bertemu Habib dengan Jafar juga memberikan ingin- siraman rohani kita tidak bilang dengan kita menyajikan tidak, konten enggak. Islami Kan biasanya di serta Rakres permasalahan yang dihadapi anak muda. Channelnya Dia yang maha kini pengasih, sudah memiliki lagi maha lebih penyayang. dari 500.000 subscriber. Itu yang harus kita halau karena ini jalan masuk menuju terorisme. Karena itu saya sangat getol menjadi seorang yang mendorong orang untuk berislam dengan cinta. Habib berusia 32 tahun ini dikenal juga sebagai intelektual muda Islam. Selain berdakwah, Habib Jafar juga berbuat kebaikan dengan mendirikan Yayasan Pemuda Tersesat. Melalui kitabisa.com, Habib Jafar membuat program celengan pemuda tersesat. Tujuannya untuk membantu orang yang terkena penyakit mental serta menyediakan tempat usaha. Bagi Habib Jafar, dakwah adalah membagikan ilmu keislaman dan bermanfaat bagi khalayak. Ya udah aja sebisanya. Nah, bagaimana reaksi orang ketika tahu Habib Jafar dengan gayanya tadi? Bahkan ada pertanyaan yang kesannya jadi konyol gitu ya. Apakah kalau kita sudah lama di neraka, kita bisa menyesuaikan suhu itu dengan tubuh kita? Nah, ini gimana melihat reaksi orang terhadap cara berdakwah model Habib Jafar ini? Iya, kalau dibilang agama dibecandain justru sebaliknya. Ini bercanda diagamain sama saya. Oke. Jadi justru canda dijadikan metode sebagai salah satu metode untuk menyebarkan dakwah saya. Salah satu yang lain misalnya saya menggandeng musisi-musisi untuk menyebarkan dakwah dengan musik gitu. Dan itu efeknya sangat powerful. Misalnya subscriber saya bisa sebesar itu karena menggandeng mereka yang punya platform dengan pendekatan yang asik itu. Canda lah, kemudian musik lah. Bagi saya tanpa mereka, tanpa komika, musisi dan lain sebagainya, saya hanya Habib-Habib kampung biasa. Yang biasanya hanya didengerin 15 menit, kemudian pendengarnya sudah mijit-mijit kakinya, nggak menarik, masuk kanan, keluar kiri. Tapi mereka membuat dakwah saya menjadi powerful gitu.
Tapi bagaimana membuat dakwah ini tidak kehilangan substansi? Karena jangan sampai orang datang ingin melihat orang melawak, karena ada komedian di situ, ada komika di situ, ada artis di situ, sehingga dakwah Anda ini kehilangan substansi. Mereka nggak melihat kontennya, tapi melihat bungkusnya, show-nya. Nah, itu bagaimana? Iya, saya memang sengaja melakukan apa yang saya sebut sebagai prank bersyariah. Jadi orang mau nonton canda, nggak taunya disuguhi dakwah. Dan itu kelihatan sekali di komentar-komentar YouTube saya. Awalnya katanya memang nontonnya cuma candanya, karena asik menonton candanya. Tapi lama-lama gak kerasa dakwahnya diterima, karena dakwahnya juga bukan sesuatu yang terpisah. Tapi dia nge-mix, bercampur dengan candanya, sehingga masuk ke banyak orang. Dan biasanya basis dakwah saya adalah quote, menyampaikan quote-quote Islami, bukan yang pakai bahasa Arab membacakan, karena pernah sesekali Habib saya merasa diru'yah kalau di bahasa Arabin katanya. Nah akhirnya ya sudah dengan quote-quote, dan biasanya quote itu nempel dan akhirnya ya banyak sekali dari orang-orang yang datang sampai ke rumah, kemudian menyampaikan bahwa dia berubah. Dan begitu juga ada seorang anak yang menyampaikan ibunya berubah drastis, karena dulunya ibunya ya gak begitu dekat lah dengan agama, dan alhamdulillah katanya di detik-detik akhir hayatnya sering menonton saya dan sampai wafat menaruh perhatian dan kecintaan kepada konten dakwah saya. Wow. Jadi bagi saya itu yang menjadi suntikan untuk bagi sebagian orang yang menganggap ini mungkin kontroversi, bagi saya mereka ketutup oleh suntikan dari orang-orang yang seperti ini. Nah, ilmu agama Anda ini Anda dapat dari mana? Nah, adapun background saya dulu dititipkan ke seorang kiai di Jawa Timur selama 2 tahun ketika SMA. Ayah saya melihat kehabiban saya kok kayaknya gak kelihatan ya di SMA, karena saya SMP negeri. Jadi sampai remaja sebenarnya nggak kelihatan itu ya? Gak kelihatan. Oke. Kemudian ayah saya menitipkan ke gurunya. Jadi ini istilahnya bisa dibilang mondok ini ya? Iya, pesantren Oke. lah. Kemudian setelah itu Oke. S1 saya di bidang akidah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus S2 saya lulus di bidang tafsir Quran. Baiklah, paling tidak saya mulai percaya bahwa Anda memang punya ilmunya. Kalau mereka nggak tahu, saya kan agak sakit hati gitu. Karena dia ini kalaupun maksiat tapi nggak tahu, tetap masuk surga loh. Ya, Habib Jafar, Anda kan disebut juga sebagai pendakwah milenial. Itu artinya memang segmentasi yang Anda tuju dengan sengaja, by design, anak-anak muda, atau itu dengan sendirinya karena Anda ini anak muda, kemudian yang nonton juga anak muda? Memang by design. Saya masuk ke segmen anak muda. Pertama karena saya sendiri anak muda. Itu tahadus bin nikmah istilahnya. Saya mensyukuri nikmat saya sebagai anak muda. Ya, tapi nggak usah dengan mimik kayaknya ngelihat saya gimana gitu loh. Sebenarnya kita sama-sama generasi nial sih. Apa itu? Saya milenial, Bang Andi kolonial. Yang seperti ini yang sebenarnya aku nggak senang. Tapi apa boleh buat, kita menerima realita. Saya dipancing. Realita. Oke, lanjut. Ya, jadi dengan by design ya, masuk ke segmen anak muda. Memang di segmennya anak muda. Kenapa? Karena segmen ini banyak tidak tergarap dulunya, Bang Andi. Biasanya masjid-masjid itu diisi oleh orang-orang tua. Padahal dalam riwayat hadis, Nabi katakan Allah tersenyum kalau anak muda ini taat. Kalau orang tua taat itu biasalah. Pertama mungkin jatah nakalnya sudah habis. Yang kedua mungkin dia sudah ingat tanah. Sudah tapi kalau dekat, anak muda, Iya. dia harus ada yang dilawan di dalam dadanya. Kecenderungan kepada hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Yang disebut dengan sofwah dalam bahasa hadis tersebut. Nah karena itu saya kemudian fokus ke sini untuk kemudian mengajak anak muda mengundang senyumnya Allah. Lagi-lagi agar hidup saya baik-baik saja dijagain Allah gitu. Nah, dan kemudian juga anak muda ini yang menguasai media sosial, bahkan menguasai masyarakat Indonesia 2030 nanti kan kita bonus demografi, anak mudanya mayoritas. Karena bagi saya ini ladang dakwah ini. Anak muda ngumpul di media sosial, kemudian nggak kegarap selama ini,
Kalaupun digarap, tapi digarap dengan gaya-gaya yang tidak sesuai dengan anak muda, maka saya sebagai anak muda jiwanya meronta-ronta. Makanya dakwah saya di media sosial, Iya. bahkan di kafe-kafe. Nah, dakwah di kafe-kafe, banyak orang menganggap tidak pantas selain tidak lazim. Iya. Lalu kenapa Anda memilih berdakwah di kafe-kafe? Ya kalau kita anggap itu tidak lazim, Nabi pertama turun ke muka bumi ini juga nggak lazim semua orang. Justru kita gerakannya adalah bikin orang yang belum lazim itu menjadi lazim gitu. Yang di masjid itu kan membuat lebih baik orang yang sudah baik. Nah, yang di kafe-kafe ini yang belum baik, kita papar mereka, kita pergi ke sana. Jangan-jangan mereka di sana hanya karena tersesat saja. Sebenarnya pikiran dan hati mereka belum pernah disentuh. Nah, jangan-jangan ketika disentuh mereka tertarik. Dan ternyata analisa saya salah. Enggak dong, benar. Ternyata ketika disentuh mereka tertarik. Tertarik. Bahkan ada satu kafe yang ya sangat tidak lazim lah untuk dakwah. Dan saya juga agak dijebak di kafe itu sebenarnya. Di mana ini? Itu di daerah Jakarta, di daerah Kemang. Terus? Oh, anak muda di sana ya menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya. Saya tiba-tiba ada show stand up comedy, saya diajak. Kemudian saya, wah udah gak pede saya. Ngerasa bukan tempat saya ini. Tapi saya cobalah dakwah 15 menit, ngobrol. Ternyata setelah saya pergi, banyak yang ikut. Dari sana saya menganggap, wah kayaknya berarti banyak orang yang sebenarnya ingin dan mendengarkan ya. Ingin dengarkan, dan kalau ada yang bilang, gimana ketika sana nggak takut dipengaruhi? Ya bagi saya ketika cahaya datang ya kegelapan kan hilang. Itu kan logika sederhana sih. Nggak ada istilahnya kemudian kegelapan menghabiskan cahaya. Apalagi dalam Islam memang kita yakini idza ja'al haq fadhahaqal batil. Kalau kebenaran datang, kebatilan itu akan pergi. Jadi ketika kebenaran dan kebatilan ketemu, pasti yang menang kebenaran. Oke, itu yang Anda yakini. Nah, soal tersesat ini menarik. Pemuda tersesat. Kemudian muncul Yayasan Pemuda Tersesat. Betul. Nah, coba cerita ini yayasan apa dan kenapa namanya harus seperti itu? Iya, Pemuda Tersesat itu awalnya sebuah kultum. Namanya Kultum Pemuda Tersesat Ramadan tahun lalu. Kita bikin kultum bersama stand up komedian, namanya Tretan Muslim dan Coki Pardede. Kemudian tanya jawab. Ketika mau take, pertanyaannya biasa-biasa saja, seperti apa hikmah Ramadan, puasa itu maksudnya standar apa, lah ya. Standar lah yang ada banyak di masjid-masjid. Nah, akhirnya bukan ini yang dibutuhkan anak muda, kita diskusi. Barulah kemudian dibahas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian yang lain juga ada yang memang keresahan yang terpendam dalam diri mereka, tapi gak mungkin ditanyakan di masjid. Misalnya apa hukumnya nonton cewek seksi di TikTok, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Nah, menarik ini. Terus jawabannya apa? Ya jawabannya dia tidak membatalkan puasa, tapi menghanguskan pahala puasa dia. Nah, ini mereka pertanyaan terpendam dari dulu. Dan itu nggak berani diutarakan di tempat-tempat yang formal, tanda kutip ya. Di tempat formal bisa jadi dia nggak dapat jawaban, jawab pengusiran atau pentungan. Nah, ini padahal ini real. Ketika saya jadikan tulisan, itu ratusan ribu yang membaca. Kemudian di YouTube Pemuda Tersesat itu rata-rata 1 juta penontonnya. Dan mereka betul-betul nggak tahu. Nah, kalau mereka nggak tahu, saya kan agak sakit hati gitu. Karena dia ini kalaupun maksiat tapi nggak tahu, tetap masuk surga loh. Jadi biar dia nggak enak-enakan, saya kasih tahu dia. Saya prank dia biar tahu dosa, sehingga kalau tetap melakukan dia masuk neraka. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang ada yang bercanda, bagi saya nggak apa-apa. Bercanda, masuk surga Anda. Jadi kalaupun bercanda itu memang pintunya. Pintu hidayah itu sebanyak pintu yang ada di kepala orang. Setiap orang berhak atas pintu hidayahnya masing-masing. Bagi saya pintu hidayah itu terbuka, yang bisa menutupnya hanya setiap orang melalui keputusasaan. Menarik. Jadi biarkan saja pemuda tersesat itu. Yang penting dia akan tersesat ke jalan yang benar. Jadi itu setelah Ramadan berlanjut, banyak yang minta, akhirnya kita buka setelah Ramadan tapi seminggu sekali. Kalau Ramadan setiap hari. Dan peminatnya terus bertumbuh sampai Ramadan tahun ini kita tetap mengadakan setiap hari di bahkan channel YouTube khusus namanya Pemuda Tersesat, nama channelnya. Kemudian saya kembangkan menjadi yayasan. Awalnya bercanda, Bang Andi. Jadi di media sosial itu bikin tempat untuk teman-teman bertanya, bikin media sosial Instagram, namanya Yayasan Pemuda Tersesat. Nah, kemudian saya pikir kenapa gak dijadiin yayasan beneran ya? Iseng-iseng cobalah buka di Kitabisa.
Buka celengan pemuda tersesat untuk bantu 3 segmen. Pertama, pendidikan. Orang-orang yang tersesat ini, yang pakai tato tapi sudah tobat, biasanya mereka nggak punya tempat untuk mencari tempat ngaji, atau belajar nggak dapat beasiswa lah, nggak meyakinkan, kita kasih beasiswa kepada mereka. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang memiliki masalah mental, karena sudah terlalu lama tersesat di jalanan, jauh dari keluarga, mungkin punya masalah mental. Karena hampir setiap hari itu ada yang DM ke saya punya masalah mental. Bahkan seminggu sekali mungkin ada yang bilang, oh saya mau bunuh diri Habib. Nah saya kan nggak mungkin orang bunuh diri dinasehatin, kesel dia nanti. Ahlinya itu kan psikolog atau psikiater, maka kita menggandeng psikolog dan psikiater. Oh ada juga di situ ya? Iya, untuk yang mental. Kolaborasi. Dan yang ketiga adalah untuk wirausaha. Nah biasanya orang yang tersesat ini, apalagi yang sampai bertato, orang takut yang mau mempekerjakan dia. Nah kalau dia nggak bekerja, walaupun sudah tidak tersesat, nanti balik ke jalanan. Makanya kita menyediakan pekerjaan melalui kita verifikasi siapa dia dan kita langsung sediakan. Kamu mau kerja apa? Misalnya ada yang mau kerja gorengan, kita bukakan gerobak gorengan. Ada yang kerja kopi, kita bukakan warung kopi. Dicarikan modalnya? Kita dari pengumpulan dana yang sudah terkumpul 250 juta, bahkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar yang ikut kemudian memberikan CSR-nya ke Yayasan Pemuda Tersesat ini. Nah akhirnya lama-lama dinotariskan menjadi Yayasan Pemuda Tersesat Indonesia. Oke, pasti masih banyak cerita, tapi hari ini aku ingin mengajak Habib Djafar jadi co-host acara Kick Andy. Bersediakah? Berarti ini Kick Andy Tersesat namanya. Kick Andy spesial tersesat. Kolonial tersesat. Supaya nggak bisa dibilang pemuda. Kolonial tersesat. Ya, ini aku sakit hati sebenarnya. Karena ada dikotomi antara milenial dan kolonial. Tapi ya sudah lah, memang faktanya begitu ya. Faktanya begitu. Jadi setuju ya? Setuju. Nah, jadi nanti kita ada beberapa tamu yang juga akan menceritakan pengalaman mereka, baik dalam beramal maupun berdakwah dengan cara-cara yang juga unik, ya. Baik. Oke, setuju? Setuju, sepakat. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Andy. Saya siap jadi badut untuk suksesnya dakwah Islam. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Kalau tadi Habib Djafar tadi adalah narasumber, sekarang sudah ada di samping saya sebagai co-host. Ya. Ini kehormatan sekali bagi saya. Karir saya cepat sekali loh. Iya, dari tamu. Dari narsum ke co-host loh. Kesininya agak lama biasanya. Lama. Tunggu umur 60 baru kamu sampai di sini. Tunggu kolonial tahun dulu. lagi. Iya, jadi jangan terlalu berharap mentang-mentang ini 1 meter gini, enggak. Lama. 60 tahun. 60 itu tahun. artinya kamu kurang 30 tahun lagi. Oke, jadi berikutnya kita akan kedatangan tamu. Ini anak muda juga. Kabarnya ya, dia ini pernah tersesat juga, memakai narkoba. Ya Allah. Kemudian bahkan masuk penjara. Oke. Sesudah masuk penjara dia keluar, dia pakai lagi itu barang. Udah pakai overdosis. Jadi nyaris selesai, tamat riwayatnya. Tapi yang kita undang ini belum bukan arwahnya. Bukan arwahnya. Saya sudah mulai merinding. Iya. Aku sengaja mendramatisasi supaya kelihatan serem banget gitu ya. Kita panggil Alfi Afandi. Uts. Dari sana. Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam. Gimana bro? Nah kalau ini berani kita panggil bro. Kalau ini kualat kita. Oke, Alfi silakan duduk. Iya. Ini saya lihat-lihat Bang Andi, kadar ketersesatannya kayaknya 8. Emang ada rate-nya? Oh ada rate ya? Iya, kalau saya melihat dari rambutnya. Jangan bicara jenggot. Enggak, kalau justru tadinya 9 saya menilai. Ketersesatannya. Karena ada jenggot jadi 1 poin dia dapat. 1 poin dia berkurang. Berkurang. Kenapa Anda sampai menilai dia seperti tadi itu? Ketersesatannya poinnya 8. Iya, soalnya saya kayak bercermin.
Oh. Sama-sama pakai hoodie, pakai celana, pakai sneakers. Oke. Tapi dia rambutnya panjang. Saya untung dikasih kopiah nih. Oh, kalau tidak, Kalau mirip tidak, juga. lumayan. Sama juga. Iya, sama Tapi ini juga. kenapa gondrong ada alasannya, Bib? Kenapa itu, Gon? Sunnah Rasulullah SAW. Ayo lo. Dia nggak asik. Langsung bawa Rasul. Saya aja yang cucunya biasa aja. Oke, Alfi. Siap. Jadi aku pengantarnya seperti tadi, benar nggak? Bahwa kamu pernah hidup di dalam kehidupan yang gelap, negatif, narkoba, itu betul itu? Ya, itu di sekitar 12-13 tahun yang lalu. Umur berapa itu ya? Ya, 19 tahun. Hari ini dia dikenal sebagai bikers pendakwah. Jadi sambil naik motor, berdakwah. Ya. Jadi ini apa? Komunitas ya? Ini wadah. Wadah. Ini wadah. Coba cerita sedikit, kenapa sampai kemudian disebut bikers pendakwah ini? Jadi ceritanya waktu saya masih belajar di luar, di Hadramaut, itu guru-guru kita mengatakan bahwa Alfi, dakwah di tempat kamu berdiri. Oke. Mikir nih kita nih, dakwah tempat berdiri maksud di mana? Tongkrongan. Sementara tongkrongan ini bukan cuma sebatas ada satu tempat doang. Anak skate ada, anak tato ada, kemudian anak motor ada. Akhirnya bilang sama istri, "Mi, maksudnya apa ya? Dakwah di tempat kamu berdiri itu maksudnya apa?" Istri bilang, "Bi, selama ini kamu ngajar pakai motor kan?" "Iya, pakai motor." "Sama anak motor kan?" "Iya." "Ya udah, kamu dakwah sama anak motor." Oke. Namanya apa ya? Mikir, dulu nggak pakai S, biker dakwah. Iya. Karena sendirian. Sendirian. Oke. Jamak bikers dakwah. Mikir kenapa bisa bikin pakai S? Kalau yang ini wafat, paling nggak sudah ada yang meneruskan. Gitu. Kita putar videonya dulu aja ya, Iya. melalui tayangan berikut ini. Usia muda menjadi waktu yang tepat untuk berkarya positif dalam hidup, salah satunya dengan berdakwah. Inilah yang dilakukan Rahmat Al-Hanafi atau yang akrab disapa Alfi. Alfi adalah seorang aktor tanah air yang telah membintangi sejumlah film dan sinetron. Di balik kesibukannya sebagai aktor, Alfi adalah pendiri komunitas Bikers Dakwah. Berbekal ilmu agama dan hobi bermotor, tidak hanya sekadar wadah berkumpul di setiap pertemuannya. Alfi selalu menghadirkan dakwah di dalamnya. Kesombongan di hati kami, ya Allah, cabut kesombongan itu, ya Allah. Saat ini di Jabodetabek, anggota Bikers Dakwah berjumlah 775 orang. Komunitas Bikers Dakwah kerap berbuat kebaikan dengan membantu korban bencana hingga membangun masjid. Mengawali karir di dunia hiburan sejak tahun 2006, Alfi merasakan kerasnya dunia hiburan sampai ia sempat terjebak dalam dunia hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kerjaan saya kuli bangunan, termasuk kerjaan berat. Boleh nggak batal puasa? Takutnya pingsan. Oke. Ustadz Alfi ini paling paham nih, soalnya mantan kuli. Coba dijawab Ustadz Alfi. Namun sekarang, melalui akun YouTube-nya, Alfi melakukan dakwah dengan menyajikan konten kebaikan yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wow, jadi memang media sosial itu platform yang tepat ya untuk berdakwah ya. Iya. Nah, ini kalau tadi kita nonton cuplikan-cuplikan itu channelnya di YouTube. Di YouTube, betul. Akunnya namanya? Alfi Alfandi. Nah, cara-cara seperti ini kan agak kontroversial ya. Pertama, minta maaf, aku lihat ini kok sangar-sangar. Iya. Aku kalau datang di kelompok itu aku langsung pulang itu. Aku bilang aku nggak mau rusak hidupku gara-gara mereka. Tapi ternyata di situ dakwah ya. Jadi ini anggotanya siapa aja nih? Semua kalangan. Artinya dari usia 17 tahun sampai ke atas ya, seterusnya. Dan bukan cuma muslim, non muslim juga. Oh, oke. Hadir untuk mendengarkan tausiah. Iya.
Alfi, pertanyaan ini aku juga tanyakan ke Habib Ja'far ini. Karena sekali lagi kan berkaitan dengan banyak pendakwah yang nggak punya ilmu sebenarnya. Dia hanya punya keberanian dan kemampuan untuk berucap kasar, keras ya, atau yang seru-seru. Nah, kamu dapat ilmu agama dari mana? Pertama dari Indonesia itu di majelisnya Walid, guru saya, Allahyarham Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, dan anaknya Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Segaf, Al-Afaf dan An-Nur Kasyaf. Kemudian saya diutus, dikirimkan belajar di Darul Mustafa Hadramut Yaman. Sampai di sana? Sampai ke Yaman. Jadi pantesan dia percaya diri ya. Kalau nggak punya ilmu kan grogi juga berhadapan dengan sekian banyak orang. Tapi itu biasa dakwahnya itu di daerah mana? Itu kalau tadi kayaknya di lapangan terbuka begitu aja. Jakarta. Di Jakarta. Kadang-kadang gini, kalau di Jakarta kita kafe, atau nggak di showroom motor, atau nggak di base camp kita, kadang juga saya touring keluar untuk menghampiri mereka. Masalahnya kalau motornya bebek boleh nggak? Nah, ini Soalnya saya lihat tadi motornya gede-gede gede-gede, ya. keren-keren. Sementara Habib Ja'far tiap hari naik bebek. Saya naik bebek kemana-mana. Boleh nggak itu? Kalau untuk bikers dakwah semua jenis motor. Oh, semua jenis. Syaratnya cuma satu, Bang. Apa? Niat. Oke, ini kan cara ya, cara dakwah. Ini bikers dakwah ya. Kelihatannya sih ya ini begajulan gitu ya. Apalagi dengan tampang seperti ini. Kalau lihat aku kan tampang pakai wah apa bandana gitu-gitu kan, tato. Ada tato nggak? Ada. Nah, kita kan takut, ragu gitu loh. Tapi faktanya toh orang-orang mau mendengar ya. Dan bagus sekali tadi pernyataan. Anda kan pernah mengatakan bahwa kalau memang dakwah itu bisa diterima dengan cara-cara tertentu, Anda siap termasuk memakai baju badut. Itu benar atau enggak ya? Benar, bahwa saya siap jadi badut untuk suksesnya dakwah Islam. Dan itu memang saya mengikuti Nabi Muhammad. Allah. Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat, bahwa akan melakukan apa saja hal-hal yang mungkin bagi orang lain, wah kok sampai segitunya, gak apa-apa, demi orang itu menerima hidayah. Makanya di Taif Nabi Muhammad sampai dihina, dilempar batu sampai luka, beliau tetap mendoakan orang-orang yang melempar batunya. Jadi saya malu gitu, kalau cuma suruh jadi badut aja gak mau, Nabi Muhammad aja sampai luka-luka. Apalagi jadi badut followersnya banyak. Karena Nabi Nuh 950 tahun dakwah, yang ikut cuma 80-an. Artinya followersnya 80-an. Itu kalau di Instagram atau Twitter gak centang biru. Gak centang biru. Tapi Nabi Nuh sangat tetap sabar dalam berdakwah. Saya yang sudah centang biru. Iya. Masa ini mau sabar? pamer. Ini sebenarnya ujung dari cerita ini ya ini. Saya nggak mau bilang tentang akun saya yang namanya Husain_. Wah, makin lengkap. Iya, tadi kan udah diumumkan. Kurang puas. Memang kalau followersnya belum sampai jutaan, memang seperti ini kelakuannya. Oke, nanti dengar cerita Alfi ya mengenai kehidupan yang pahit di masa lalu ya. Jadi benar itu pernah masuk penjara gara-gara narkoba? Bukan narkoba. Oh, berantem. Oh, berantem. Berarti ada narkoba, ada berantemnya, ada masuk penjaranya. Iya. Oke, nanti cerita ya, kehidupan seperti apa yang pernah Anda alami, tapi membuat seorang Alfi bisa ada di hadapan kita seperti ini, ya. Tidak kalah ilmunya dengan seorang Habib, ya, yang belajar S2 di UIN itu. UIN ini mau ngadu domba atau gimana? Enggak, ini hanya... Enggak, soalnya gini. Oh, kalau begini ya, kan gini lah, gini. Oh, gini ya. Tukar. Bagaimana bersinergi ya dengan ilmu agama masing-masing. Dari lutut sampai jempol kaki itu udah biru. Udah kayak mayit. Udah nggak berasa. Sampai bilang ke teman-teman, potong kaki gua, potong kaki gua. Ya. Alfi, tadi kita udah bicara soal masa lalumu. Nah, sebagian orang tentu ingin tahu dari ceritamu sendiri, tidak melalui aku, apa yang terjadi. Kalau aku tadi bicara mengenai pernah memakai narkoba, itu benar atau tidak? Iya. Kapan itu terjadi dan bagaimana situasinya waktu itu?
Ya, namanya pergaulan anak muda ya, masih menjadi pemuda tersesat. Dan sekarang masih mencari jalan keluar. Oh, gabung aja kalau gitu. Boleh juga. Bikers tersesat. Nggak punya kompas Ini kayaknya itu. Motornya apa kok nggak punya kompas? Semua kayaknya Kick Andy tersesat. tersesat. Bikers tersesat. Ini gara-gara ngundang orang tersesat, kita semua tersesat ke jalan yang benar. Iya, iya. Oke, jadi waktu itu masih hidupnya tersesat. Iya. 2007-2008 saya itu setiap hari, hampir setiap hari, bahkan seminggu tuh istirahatnya cuma 2 hari. Memakai Iya. barang haram itu. Iya. Dan saya hampir lewat di situ. Gimana? 2008. Oke, apa yang terjadi waktu itu? Blackout, hilang semua hitam, sesak nafas, jadi di mulut itu keluar busa. Jadi ini overdosis itu Ya, tadi. Kejang. Nggak sadar sampai pagi, baru sadar jam 9. Tidak ada yang tahu itu. Keluarga, alhamdulillah aman, nggak ada yang tahu. Ya sekarang ini tahu. Sekarang tahu udah, kan nonton. Kan nonton. Jadi gimana dong? Makanya. Ya, gimana? Pastikan ini tidak ditonton oleh keluarganya. Loh, Nggak bisa. Nggak bisa dong, Beb. Nggak bisa Nggak pastikan bisa gitu ya. Ini nggak pernah masuk TV ya? Oke, jadi itu yang terjadi. Ya. Nah, Alfi waktu itu bisa keluarnya bagaimana? Bisa meninggalkan jeratan narkoba itu? Simple. Pertama, suburkan rasa iri dalam hati. Iri. Gimana ceritanya? Iri kepada mereka yang mati dalam keadaan senyum. Kesadaran untuk iri itu datang dari mana? Di hampir mati kedua. Oh, 2 kali. Bukan hobi ya Bang ya, bukan hobi ya. Bukan Dalam hobi, bukan Islam hobi. itu kalau 2 kali namanya keledah ya Bang. Kalau masuk lubang Himar. 2 kali. Enggak. Tapi itu menunjukkan Apa? bahayanya narkoba. oke. Yes. Dia bisa sampai menjebak orang berkali-kali dalam satu lubang. Yes. Padahal dalam keadaan nyaris tewas waktu itu, tapi masih juga mencoba. Oke, jadi 2 kali 2 kali. nyaris tewas gara-gara narkoba. Ya. Jadi yang kedua baru ada kesadaran. Yang kedua karena dari lutut sampai jempol kaki itu udah biru. Udah kayak mayit. Udah nggak berasa. Sampai bilang ke teman-teman, potong kaki gua, potong kaki gua. Ya. Sudah di posisi itu. Dan wallahu alam. Apakah ini Jalan yang saya Tuhan. lihat pada saat itu adalah malaikat Israel. Oke. Jadi saya melihat sosok bayangan hitam bersayap di kamar saya. Yang kepalanya nggak kelihatan di atas plafon. Jadi badannya aja sama sayapnya ke bawah. Berkali-kali. Dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Terus begitu. Wallahu alam apa ini malaikat Israel. Saya istighfar ya. Cuma bilang, ya Rob, jangan ambil Alfi sekarang ya Allah. Orang tua belum haji ya Allah. Alfi belum nikah ya tolong ya Allah. Tolong. Merem, melek hilang. Merem, melek ada lagi. Terus saya begitu. Sampai akhirnya mikir, ya Allah kalau saat itu mati, si Alfi ini mati, fix jadi bangke busuk, fix. Karena mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Kepo, pengen mati dalam keadaan baik. Kok enak mereka mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mantap. Kalau Habib Jafar ngadepin pemuda-pemuda tersesat, urusan narkoba gini ada nggak? Ada, saya berpartner dengan pendeta Yeri Patinasarani. Oh iya, dia Jadi dulu juga pemakai ya. pemakai putau lama, Iya. 15 tahun dia cerita. Dan akhirnya saya menggandeng kolaborasi dengan pendeta Yeri untuk kemudian membantu orang-orang berwirausaha sekaligus keluar dari jeratan itu. Sekaligus ini memperlihatkan tentang toleransi. Saya dan pendeta Yeri berbeda dalam kebenaran. Saya meyakini Islam sebagai kebenaran, pendeta Yeri meyakini Kristen sebagai kebenaran, tapi kita kolaborasi dalam kebaikan. Karena dalam kebaikan, saya yakin semua agama isinya tentang kebaikan. Cinta itu nggak punya agama, tapi semua agama punya cinta. Jadi dari sana kita memperlihatkan bahwa mari kita kerjasama dalam kebaikan dan dalam hal ini penanganan narkoba itu. Mau muslim, non muslim kita tangani. Nah karena yang ngerti itu pendeta Yeri, ya sudah saya
di belakang layar mensupport saja pendeta. Karena dia punya pengalaman hidup yang nyata, real ya, sama Iya. seperti Alfi ya. Iya, karena kalau saya yang masuk, saya kan nggak punya pengalaman. Takutnya bukan mereka yang sembuh, saya yang sakit. Malah masuk. Soalnya saya masih muda kan, tadi cerita. Iya. Muda. Ya, urusan usia jangan diperpanjang terus di sini. Nah, Alfi, ini kan pasti ada tantangan ya. Orang melihat kan fisik juga. Bagaimana reaksi orang ketika melihat pendakwahnya dengan tampilan seperti ini? Ya, Reaksi pertama. mereka menganggap biasa aja. Oh, Kayak jadi- bukan apa sih ini orang kayak apa ya? Yakin ini orang dakwah gitu. Justru kenapa kita begini? Karena apa ya? Kalau guru berjalan di depan, murid di belakang itu biasa. Tapi Bikers Dakwah memiliki simbol guru berdampingan dengan murid itu jauh lebih asik. Dirangkul bukan dipukul. Artinya ya udah kita seperti Rasulullah SAW ketika berdakwah seorang badui mencari Rasulullah di majelisnya, di mana Rasulullah? Saking semua sama bentuknya. Nah ini yang kita lakukan antara guru dan murid nggak ada perbedaan, sama bentuknya. Sehingga apa? Murid ngerasa kedekatan. Dan yang menarik, Bikers Dakwah ini bukan cuma berdakwah ya, siar agama, tapi juga mengumpulkan donasi untuk membantu korban bencana ya, atau mereka yang membutuhkan uluran tangan ya. Itu dari mana idenya sampai kemudian juga beramal, bukan cuma berdakwah? Ya, ide itu muncul dari kita sendiri bahwa mikir, ayo dong, mumpung kita nih Allah memanggil kita, mengundang kita lewat ujian. Ujian apa? Bencana yang ditimpa saudara-saudara kita. Sisihkan apa yang kita punya. Ada rezeki, buang. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Buanglah, infaklah kepada apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalau misalnya nggak punya, barang. Nggak punya, tenaga. Jadi kita berusaha apa ya, merangkul mereka yang sulit, bareng yuk selamatin sama-sama. Gitu. Oke, jadi ngebayangin ya, dengan tampang seperti ini, menggalang dana, menggalang solidaritas untuk membantu sesama. Di ujung ngobrol-ngobrol ini, coba Habib Jafar, apa yang menjadi catatan Anda dari pengalaman hidup Habib. Habib? Oh, enggak dong. Oke, apa yang bisa Anda tangkap dari cerita Alfi tadi? Iya, bahwa setiap orang itu punya masa depan. Maka jangan judge orang di masa lalunya. Oke, Masa lalu itu milik sejarah lah. tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Dan jangan judge orang di masa kini. Kita nggak tahu kok masa depan orang itu seperti Bagaimana? apa. Sebagaimana kita juga nggak tahu. Kita yang merasa baik ini masa depan kita nggak ada jaminan kok kita nggak berubah jadi buruk. Meskipun kita berupaya. Artinya kita nggak pernah tahu tentang masa depan. Itu hal gaib yang itu hak prerogatif Tuhan. Maka jangan cosplay jadi Tuhan deh. Yang saat ini ada, mari kita perbaiki. Jadi melihat orang-orang yang masih tersesat itu, lihatlah dengan kacamata cinta. Dan yang juga menjadi catatan, Bang Andi, kalau lu bikers, maka dakwahlah di bikers. Karena memang kapasitas dan kompetensi lu di sana gitu. Jangan kemudian, oh dulunya bikers, kemudian dakwahnya di mimbar. Dulunya musisi, tobat, menurut dia tobat, kemudian dakwahnya di mimbar. Ada sedikitnya dua kesalahan di sana. Apa itu? Pertama adalah kompetensi dia bukan di mimbar. Kalau di bikers, itu ladang dakwah. Dia punya Ini yang tools dilakukan lebih, Alfi ya? Yang dilakukan Alfi. Kemudian yang kedua, ini yang jauh lebih penting. Apa itu? Dia mengganggu job desk saya. Ah, Yang berdakwah di mimbar biar saya lah. ini ujung-ujungnya kepentingan lagi ini. Dan dakwah itu nggak mesti pakai ayat, pakai hadis, nggak mesti. Sampaikan kebaikan, teladankan kebaikan, apapun kebaikan yang bisa kamu ajak kepada orang, maka itu adalah dakwah. Betul. Oke, menarik. Nah, dari Alfi sendiri mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada penonton Kick Andy? Ya, yang saya mau sampaikan bahwa adalah, ayo kita belajar ngaji tinggi-tinggi boleh, tapi jangan lupakan belajar baca Al-Quran. Tamu kita ini memang dari luar, dari Jepang. Jepang. Iya, satu Naruto, yang kedua Baja Hitam. Habib Jafar,
Ya, kita masuk ke segmen 5 ini. Jadi tamu kita ini memang dari luar. Dari Jepang. Iya, satu Naruto, yang kedua Baja Hitam. Kapan mu'alafnya? Naruto dan Baja Hitam ini. Iya, ini memang temanya tema Lebaran yang kita undang Naruto dan Baja Hitam. Dan kayaknya Naruto kalau kesini nggak usah di swab. Soalnya kan nggak pakai pesawat, dia menghilang. Iya. Jadi aman kita ini ya. Oke, siapa dia? Namanya adalah Fajar Riyadi Kadi dan Marzuki. Iya, mari kita sambut. Treng. Iya, jadi bingung panggilnya ini. Ini Ustadz Naruto sama Baja Hitam. Iya. Baik, tadi saya sudah menyebutkan nama. Tapi Anda berdua ini berasal dari Jepang atau dari mana? Aslinya mana nih? Kalau kami berdua kebetulan rumah di Sidoarjo. Nah, kalau tadi bicara mengenai Naruto dan Baja Hitam. Jadi dalam ini kan Anda punya kegiatan apa? Komunitas atau apa? Komunitas dakwah ya? Iya. Dan beramal ya. Ini udah berapa lama ini? Kalau komunitas beramalnya dari saya, kalau Ustadz Naruto ini adalah pembina kebetulan. Jadi kalau diawali ya sekitar mungkin sudah 6 tahun yang lalu kami memulai, saya secara pribadi memulainya masih sendirian, masih apa ya, pribadi ngisi-ngisi, lalu ketemulah teman-teman yang oh ternyata visi misinya sama nih, mau dong ikutan mas, mau dong diajak, akhirnya ya sudah kita ajak, lalu jadilah sebuah komunitas gitu. Kita bikin sebuah komunitas, kita kasih nama yang simple, yang mudah diingat, yaitu Superhero Beramal. Karena superhero itu ya tugasnya ya berbuat kebaikan, amal-amal kebaikan. Jadi ya sudah, kita saat itu jalan sampai sekarang. Padahal saya ketika bilang bahwa berdakwah itu jadi badut pun rela, nggak seserius ini loh. Maksud saya nggak segininya. Tapi ini menurut saya respect gitu kepada teman-teman. Karena ini beliau terlalu tersesat sebenarnya. wah, ini kembali lagi soal iya. Nah, itu berjalan sekian waktu. Lalu bagaimana terjadi pertemuan dengan Ustadz Marzuki ini? Iya, jadi Ustadz Marzuki Imron ini kan sudah jauh lebih lama di bidang dakwah anak muda yang bergerak tema-tema pop culture, tema-tema kekinian gitu. Nah, saat kita sudah berjalan, lalu teman-teman tuh, ayo kita cari seorang ustadz yang bisa buat buat kita semakin belajar lagi. Lalu di suatu kajian, di suatu pengajian di masjid di Surabaya, ya setelah habis acara kita ngobrol dengan beliau. Ternyata kata Ustadz Naruto, ya ini komunitas yang saya cari-cari selama ini. Jadi komunitas yang visinya sama, misi-misinya sama. Wah, seru ini gitu. Ya udahlah, semenjak itu kita jadikan pembina supaya bisa belajar bersama para anggota. Lalu juga membuat pengajian yang saat itu viral ya, di dunia maya. Jadi orang Jawa bilang nih tumbuh ketemu tutup ya. Jadi klop lah ya. Iya. Kemudian terjadi sinergi. Nah, sebelum itu Anda sendiri berkostum seperti ini dalam dakwah atau setelah ketemu dengan teman-teman dari superhero ini? Sebelumnya memang ini Bang Andi, cuman pakai jaket doang. Jadi itu 2012 kalau nggak salah. Itu ada momen ceramah di sebuah kampus, saya lihat anak muda semua, mereka nanti daripada boring, ya sudahlah saya cuma pakai jaket doang, nggak lengkap seperti ini, pakai jaket doang. Terus ketika ceramah seperti itu, dan karena saya tahu mereka rata-rata penggemar anime, kadang saya ngomong gitu, udah nonton episode berapa gitu kan ya. Ngobrol panjang lebar, setelah selesai saya ceramah, tiba-tiba mereka nyebut saya Ustadz Naruto. Saya kaget, loh siapa Ustadz Naruto? Ya Anda gitu loh. Anda tuh ndak ikut bancai syukuran saya gitu loh. Anda kok mendahului orang tua saya gitu kan ya. Akhirnya setelah kejadian itu, setiap acara itu pamfletnya, brosurnya, nama saya sudah tidak muncul Bang Andi. Yang muncul nama Ustadz Naruto. Sampai saya kaget, wah. Dan beberapa orang di tempat ketika saya ceramah itu bahkan sudah tidak mengenali nama asli saya, taunya itu Ustadz
Naruto. Saya bilang ya sudah lah kalau sudah rezekinya seperti ini ya sudah. Jadi Anda nggak keberatan ya? Ya sudah. Gitu. Dan melengkapi kemudian dengan ya udah sekalian jadi. Nah, untung dia bukan Habib nih Bang Handi. Iya, kalau Habib kenapa? Habib Naruto kan nggak enak. Nggak Iya enak. ya, Habib Jafar aja. Iya. Ya Habib Naruto ya nggak kurang. Ustadz aja Ustadz. Iya. Nah, tapi dengan penampilan seperti ini, Anda nggak kehilangan substansi karena saya juga tanya, ya ini kan suka bercanda, komika, ya ngundang artis. Ini dengan baju hitam misalnya, kalau ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, itu orang nggak kehilangan fokus ya. Ini antara anime, antara orang-orang yang mau hanya tampil seperti ini, atau memang benar-benar seorang ustadz. Itu bagaimana Anda menyikapi kondisi ini? Jadi memang pertama kali kemunculan saya ini apalagi semenjak viral itu ada pro kontra. Jadi ya salah satunya ada yang setuju dan ada yang setuju. Tapi ketika bicara tentang substansi, apakah substansinya bisa masuk? Justru cerita dari share dari teman-teman itu kalau mereka bilang ketika ngaji ngobrol sama saya itu malah kayak nggak merasa ngaji, kayak ngobrol biasa tapi esensi-esensi Islamnya itu masuk. Saat itu saya masih ingat betul ketika cerita tentang Naruto itu saya bilang saya ini kok belajar khusyuk bukan dari buku agama, meskipun oke lah saya ngaji dulu ketika masih kecil sama guru ngaji saya sama Kiai Soleh dan sebagainya, tapi karena itu saya tahu depan anak-anak muda itu kalau saya ngomong ayat ngomong dalil bisa langsung khusyuk, langsung tertidur gitu kan ya. Lebih baik saya pakai cara yang lain. Saya bicara, kamu nonton nggak Naruto episode ini? Yang mana Ustadz? Itu loh yang Naruto bertapa, terus akhirnya ketika dia bertapa, dia mendiami, dia mendengar suara alam, muncul kekhusyuan dalam dirinya. Nah itu dia bilang, oh itu maksudnya khusyuk. Nah itu akhirnya kita bisa menyambungkan makna-makna Islam itu dari berbagai macam media, tidak melulu kita bicara tentang Al-Quran, kita bicara tentang hadis bahwa itu memang pokok dalam agama, tapi karena kita, kata Rasulullah itu kita disuruh bicara dengan bahasa mereka. Sedangkan bahasa mereka itu ya sekarang ini anak-anak muda yang laki-laki itu cowok-cowok rata-rata bahasanya anime, superhero, atau kalau laki-laki gamers atau gitu. Kalau yang perempuan bahasanya drama Korea, K-pop gitu. Jadi tidak jarang Mbak Andi ketika saya pengajian gitu kan ya, saya lihat perempuan semua gitu kan ya. Saya bilang ini drakor terbaru apa ya? Mereka langsung, Vincenzo Ustadz, oke kita bahas itu. Nah, itu sudah rame itu. Tapi ya dari awal-awal seperti itu saya memasukkan nilai Islam dengan perlahan-perlahan ya. Akhirnya mereka bilang, kita kok enggak kayak ngaji, tapi ini ilmunya masuk. Dan itu yang akhirnya orang mulai kenal Ustadz Naruto seperti itu. Oke, menarik. Nanti kita kembali ke Baja Hitam, tapi untuk sementara kita simak dulu tayangan berikut ini. Hobi yang menjadi jembatan untuk melakukan kebaikan adalah hal yang dilakukan oleh komunitas yang satu ini. Superhero Beramal adalah komunitas yang para anggotanya merupakan kostum superhero. Mereka melakukan berbagai kegiatan sosial dan religi. Dengan menggunakan kostum superhero maupun kartun, kegiatan yang mereka lakukan seperti donor darah, berkah, berfoto sambil sedekah, serta menggalang dana untuk mereka yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga memberikan semangat kepada anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit, hingga memberikan dakwah seperti mengaji bersama tanpa melepas kostumnya. Komunitas ini unik selain dia dari kumpulan teman-teman cosplayer, dia juga bergerak di bidang amal. Maksudnya di bidang amal gimana? Jadi tetap bisa beraksi untuk kemanusiaan, jadi tidak hanya gaya-gayaan aja. Dengan komunitas ini rasanya jadi lebih banyak fungsi dari manfaat kostum kita. Dan salah satu kegiatan yang paling saya suka itu waktu kita menghibur anak penderita kanker ya, Kak Dani ya. Itu mereka terhibur sekali kedatangan kita, itu membuat kita jadi rasanya terenyuh, senang. Mereka jadi bisa semangat gitu melihat kita. Dengan komunitas ini, dengan ikhlas, mereka tidak ada bayaran apapun, tanpa ada bayaran spesial apapun. Jadi yang ada dalam komunitas ini ada keikhlasan untuk menghibur anak-anak. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015.
Dicetus oleh Fajar Riyadi, tak tanggung-tanggung Ustadz yang memberikan ceramah pun ikut menggunakan kostum Naruto. Oleh karena kostumnya, Ustadz bernama Marzuki Imron sampai dipanggil Ustadz Naruto oleh anak-anak yang hadir. Bergabung ke dalam komunitas ini dengan satu visi yang sama, yaitu bagaimana mereka bisa memberikan bantuan sebagaimana superhero mestinya. Sering dakwah bersama-sama ya? Bagaimana itu? Ada nggak yang kemudian kontra, yang menganggap bahwa ini main-main gitu, ada nggak? Paling banyak itu ini Bang Adi, lewat DM gitu kan. Apa biasanya responnya apa? Sama, selalu yang hadis yang muncul itu mantasyabah biqaumin fahuwa minhum, itu yang muncul. Yang Barang artinya? siapa yang mengikuti sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi seakan-akan saya pakai baju seperti ini, oh ini bagiannya kafir Jepang, begitu kalimatnya begitu. Itu yang sering muncul di DM dan sebagainya. Bahkan awal-awal kami rame itu karena anak saya itu kan saya kasih nama persis kayak mirip anaknya Naruto gitu kan ya. Itu bahkan jadi perbicaraan, anak kok dikasih nama kafir begitu. Itu sampai segitunya di DM Instagram seperti itu ya, karena memang yang difahami hadis mantasyabah biqaumin fahuwa minhum ya di situ, bahwa orang kalau pakai pakaian yang seperti orang-orang kafir gitu langsung dihukumi kamu seperti orang kafir. Jadi mengalami fase-fase seperti itu. Tantangan terberat yang dihadapi ketika berdakwah dengan cara seperti ini apa? Mungkin punya pengalaman. Iya, pastinya ada cibiran. Dulu awal-awal kita pakai kostum ke masjid, itu pasti ada yang komen, nggak boleh tuh pakai kostum, adabnya itu dijaga. Padahal kita pun juga nggak pakai sepatu kan, harus copot. Kostumnya itu hanya atasan saja, lalu tetap tutup aurat, tetap rapi, tidak rame sendiri di masjid, tetap dijaga adabnya. Tapi orang-orang kan sudah terlanjur mungkin punya asumsi yang aneh-aneh, ini masjid mau diapain. Tapi hal-hal seperti itu tuh kami yakin hanya 1%. Hampir 99%-nya itu seneng, mendukung, malah minta terus acara kajian kami. Sementara masih vakum karena memang kena pandemik juga ya. Jadi banyak yang tanya, kangen nih acaranya lagi dong gitu. Jadi ya tantangannya cuma itu aja sih Pak Adi. Kita kalau berdakwah itu yang pakai kostum seperti ini nih ditolak, misalnya orang nggak suka. Baik, kita lanjutkan ya, Habib Jafar. Berkaitan dengan tamu istimewa kita, ada Ustadz Naruto dan Baja Hitam yang hijau. Nah, dari pengalaman ya, berdakwah dan beramal, ada nggak pengalaman yang paling mengesankan? Mungkin dengan Ustadz Naruto dulu. Awalnya itu seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, awalnya kita kalau berdakwah itu yang pakai kostum seperti ini nih ditolak, misalnya orang nggak suka. Jadi awalnya dari seperti itu. Tapi anehnya sekarang kalau misalnya saya ceramah pakai kostum biasa, pakai baju koko, itu malah tanya, Ustadz kostumnya mana? Begitu. Sampai gitu kostumnya mana? Bahkan sempat di salah satu sekolah di Malang itu, salah satu sekolah Muhammadiyah saat itu, saya ceramah sama salah satu ulama Muhammadiyah, ulama besar, Majelis Tarjih Muhammadiyah saat itu. Karena saya sadar beliau ini ulama besar, saya tidak mungkin pakai kostum seperti ini. Agak gimana gitu ya. Iya, sama saya ketika dihubungi tim kreatif Metro itu nanti sama Habib Jafar, aduh sebelah gini. Ya, saya baru mau komplain itu. Sama saya kok tetap pakai ini. Berarti tidak begitu terhormat saya loh. Bukan, terhormat tetap terhormat, kurang besar. Nah, sampai itu di Malang itu saya pakai baju koko seperti apa itu sampai beliau itu ulamanya sendiri bilang, Ustadz kok baju Naruto tidak pakai? Waduh ya tidak mungkin ada dengan ada Anda kok saya pakai baju seperti ini ya tidak mungkin. Ternyata malah sebenarnya welcome ya kalau Anda menggunakan karakter Anda sekarang. Jadi yang awalnya ditolak-tolak, maka sekarang kalau tidak pakai itu malah dicariin, mana bajunya gitu. Saya bilang baju cuma satu, ini masih dicuci gitu. Saya sangat apresiatif kepada Ustadz Naruto dan Baja Hitam. Nah, karena Wali Songo itu dulu dakwahnya ke anak-anak. Wali Songo itu gak nulis buku yang ribet-ribet, enggak. Bikin nyanyian untuk anak-anak. Karena investasi kepada anak-anak itu lebih jangka waktunya lama. Jadi yang dilakukan oleh Ustadz Naruto dan Baja Hitam ini adalah sesuatu yang pas gitu. Jadi berinvestasi ke anak-anak
Dan bayangkan kata Nabi dalam salah satu hadis qudsinya, idhalus surur fil qalbil ihwan shadaqah. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain itu adalah sedekah teragung, ibadah termulia. Nah, mereka ini memasukkan rasa bahagia ke hati anak-anak. Apalagi pas di momen lebaran. Terima kasih banyak Ustadz Marzuki, terima kasih Mas Fajar juga ya sudah memberikan semacam pencerahan buat kami semua di tengah suasana lebaran seperti sekarang ini. Semoga amal dan ibadah Anda ya mendapatkan berkah yang melimpah, dan tentu saja sebagai co-host saya hari ini yang tanpa honor itu. Kira-kira ini lanjut atau lanjut. Artinya lanjut tahun depan. Ya. Lebaran depan. Ini episode lebaran. Jadi Anda hanya tampil di episode istimewa. Itu supaya ini pujian atau jebakan sih? Pujian tapi dengan 2 mata pisau. Ya itu nggak mau ngasih honor ke dia, gitulah intinya. Oke, terima kasih. Lepas dari kita bercanda, tapi aku juga banyak belajar hari ini ya. Semoga semua penonton juga yang di rumah, yang lagi nonton kita lewat online juga, yang di rumah lewat televisi juga mendapatkan pencerahan, mendapatkan manfaat. Ya, Mas Baja Hitam dan Ustadz Naruto, juga Habib Jafar. Di ujung acara ini ada teman-teman dari Basnas yang juga hadir, ingin memberikan dukungan terhadap kegiatan beramal yang dilakukan, ya, beramal sambil berdakwah selama ini, atau berdakwah sambil beramal, apapun itu, tapi dua-duanya dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk itu Basnas ingin memberikan dukungan terhadap kegiatan beramal tadi, sehingga mudah-mudahan dakwahnya juga jalan dan lancar ya, memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk itu saya ingin mengundang Pak Nur Ahmad untuk hadir mewakili teman-teman Basnas ya, untuk memberikan dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman. Dan untuk itu saya undang kembali Alfi untuk naik ke atas panggung. Terima kasih Pak Nur. Silakan di sini. Saya paling suka sesi ini. Iya. Dakwahnya lebih jelas. Baik, Pak Nur Ahmad. Selama ini Basnas selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan semacam ini ya, berdakwah, beramal untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Nah, tadi kan Anda mengikuti cerita tentang mereka. Apa pendapat Anda tentang kegiatan beramal dan berdakwah seperti yang dilakukan anak-anak muda ini? Ya, luar biasa, anak-anak muda yang kreatif, dan itu berarti menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran kan. Dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya hikmah itu kan wisdom, bijaksana. Jadi artinya bijaksana ya sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan. Oke, menarik. Dan saya dengar Basnas ingin mendukung ya kegiatan-kegiatan beramal mereka terutama Betul. Sehingga banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, bentuk apresiasi dan dukungannya itu berupa donasi nih ya. Alhamdulillah. Baik, silakan diberikan kepada masing-masing ya dari Basnas. Inilah bantuan dari masyarakat kepada masyarakat juga. Titipan ini adalah titipan dari para muzaki untuk diberikan kepada yang berhak. Sesuai dengan amal dan ibadahnya. Baik, masing-masing mendapatkan 35 juta rupiah. Oke ya, masing-masing silakan diterima, termasuk Bikers Dakwah. Alhamdulillah. Bikers Dakwah. Baik. Pak Nur, jadi dengan dukungan yang diberikan Basnas ya, tentu saja melalui kepercayaan masyarakat, apa harapan dari Anda dan tentu saja Basnas? Terus lakukan apa yang sudah dilakukan selama ini yang ternyata berhasil, dan oleh karena itu dukungan yang kecil ini bisa menjadi pemicu untuk menjadi besar ke depan, terutama sekali kegiatan-kegiatan menjadi besar. Amin. Baik, sebelum kita akhiri Pak Nur dan teman-teman, saya juga ingin berbuat baik ya. Tapi saya nggak bisa kasih uang, jadi saya kasih buku aja.
Judulnya adalah Tuhan Ada di Hatimu. Nah, ini kalau Anda tertarik untuk mendapatkan buku ini, caranya mudah. Bisa melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang menonton acara ini dari tengah, tidak dari depan, jangan khawatir juga. Karena episode kali ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan bagi Anda yang ingin melihat cuplikannya juga ada di YouTube, di channel Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang juga ingin berbuat baik, bisa juga melalui benihbaik.com. Akhirnya semoga cerita-cerita tadi menginspirasi kita untuk berbuat baik bagi sesama. Sampai jumpa. Allahu Akbar, Allah